Saya mewakili santriwan beserta santriwati mengucapkan syukran katsiran wa jazakumullahu khairan kepada kalian para asatidzah, ustadz-ustadz kami, serta kepada seluruh pihak yang telah membimbing kami, mengarahkan kami ke jalan yang benar dengan penuh hati. Semoga amal yang kalian lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, segala puji bagi Allah yang hendaknya senantiasa kita ucapkan dan kita haturkan. Pujian tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan yang tidak mungkin kita dapat menghitung nikmat tersebut. Bahkan dikumpulkannya kita pada saat ini dalam acara ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita ucapkan untuk baginda yang mulia, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah Rasul yang membimbing umatnya, mengajak umatnya untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya di sini akan menyampaikan beberapa susunan acara di sesi yang pertama. Pembukaan, pengumuman juara yang dipandu oleh Ustadz Sunni Abdurrahman. Yang keempat yaitu penutup dari sesi yang pertama ini. Baiklah, kita lanjutkan setelah pembukaan ini, yaitu pengumuman juara SMP dan HDI yang akan dipandu oleh Ustadz Sunni Abdurrahman. Kepada beliau
Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa terasa kita di pagi hari ini sudah berada di penghujung tahun ajaran, tahun pelajaran 1442 Hijriah atau tahun ajaran 2021. Dan pada kesempatan saat ini akan kami sampaikan pengumuman juara jenjang SMP IT dan HDI. Nanti yang dipanggil silahkan maju ke depan terlebih dahulu. SMP dulu semua, nanti dipanggil. Yang dipanggil langsung maju ke depan. Yang mendapatkan juara. Tep. Langsung saja kita mulai dari kelas 7 putra. Kelas 7 putra. Ini ada dua kelas, yaitu 7A dan 7B. Maka kami ambil juara umumnya. Untuk 7A, juara pertama Fairuza Mahda Fatwazani. Juara kedua Adam Darwis. Juara ketiga Muhammad Abbas Ibnu Rabiansah. Kemudian yang 7B, juara pertama Hudzaifah Al-Athari. Juara dua Rihat Panji Pangestu. Dan juara tiga Muhammad Fatir. Dan juara umumnya adalah kelas 7 putra. Juara umumnya juara 3 diraih oleh Ananda Muhammad Fatir. Kepada Ananda Muhammad Fatir dipersilahkan untuk maju. Juara kedua diraih oleh Rihat Panji Pangestu. Kepada Ananda Rihat dipersilahkan. Dan juara pertama yaitu diraih oleh Ananda Hudzaifah Al-Athari. Kepada Ananda Hudzaifah dipersilahkan. Tolong dibantu diurutkan kelas 7, 8, 9, juara 1, juara 2. Ustaz Ilham. Enggak langsung. Kemudian untuk peringkat dari kelas 7 putri. Kelas 7 putri. Ada dua kelas juga, kelas 7C dan kelas 7D. Untuk kelas 7C, juara pertama Salma Lutfiyah Ramadhani. Dipersilahkan untuk Ananda Salma maju pada tempat yang disediakan. Kemudian juara kedua Anjali Kisah Rizkiana. Kepada Ananda Anjali dipersilahkan. Afwan, ini belum juara umum, salah.
Ulangi, Afwan ini belum juara umum, Afwan salah. Kelas 7C saya ulangi, Salma Lutfiah Ramadhani. Kelas 2 juara 2 Anjali Kisah Rizkiana. Kemudian juara 3 Aisyah Nur Hikmah. Kelas 7D yaitu juara pertama Umaymah, juara kedua Mustaqimah Iza Afifah, dan juara ketiga Faiza Kalisa Ramadan. Dan juara umumnya, Afwan ini yang baru maju, juara umumnya juara ketiga diraih oleh Ananda Anjali Kisah Rizkiana. Dipersilahkan Ananda Anjali untuk maju di tempat yang disediakan. Kemudian juara yang kedua Salma Lutfiah Ramadhani. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Umaymah. Kepada ketiganya dipersilahkan untuk maju di tempat yang disediakan. Kemudian selanjutnya peringkat kelas 8B. Peringkat kelas 8 putra. 8 putra, 8A. Juara pertama Muhammad Adnan Faisal. Juara kedua Abdurrahman Asmendawi. Juara ketiga Nahal Fatih Khairullah. Kelas 8B. Juara pertama Askal Askia Tahiri. Juara kedua Zanifa Sanabel Raji Putra Indrawan. Juara ketiga Hildan Maulana Hafid. Dan juara umumnya, juara ketiga diraih oleh Zanifa Sanabel Raji Putra Indrawan. Kepada Ananda Zanifa dipersilahkan. Juara kedua diraih oleh Ananda Muhammad Ahnan Faisal. Kepada Ananda Ahnan dipersilahkan. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Askal Askia Tahiri. Kepada Ananda Askal. Sakit, Masya Allah. Siapa yang mewakili ini? Gak ada yang mewakili. Nanti wali kelasnya mewakili ya. Wali kelasnya siapa? Ustadz siapa? Ustadz Iyas nanti mewakili. Baik, kita lanjutkan peringkat kelas 8 putri. Kelas 8C, juara pertama Aktafi Nur Fauzaya. Juara kedua Alifah Kaila Sabrina. Juara ketiga Ilma Aulia. Kelas 8D, juara pertama Azah Nur Afifah. Juara kedua Rindi Maulana Ramadanti. Juara ketiga Zeta Naila Halifi. Dan juara umumnya kelas 8 putri adalah juara 3 diraih oleh Ananda Aktafi Nur Fauzaya. Kepada Ananda Aktafi dipersilahkan untuk maju ke depan. Kemudian juara kedua diraih oleh Ananda Rindi Maulana Ramadanti. Dan juara pertama
diraih oleh Azah Nur Afifah. Kepada ketiganya dipersilahkan untuk maju ke depan di tempat yang telah disediakan. Kelas 9 putra. Kelas 9 putra. Cuma ada satu kelas. Langsung saja. Juara ketiga diraih oleh Dimas Abdul Qawi. Kepada Ananda Dimas dipersilakan untuk maju. Juara kedua diraih oleh Ananda Fadl Muhammad Ghazali. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Atta Zafran Munadil. Selanjutnya peringkat kelas 9 putri. 9B, juara pertama Aliyah Zara Kausari, juara kedua Asifah Nisa Aulia, juara ketiga Rara Nagesti Salsabila. Kelas 9C, juara pertama Asma Nabila Zatu Nitakoin, juara kedua Nadila Nur Hanifah, dan juara ketiga Fitriyah Nur Hasanah. Dan juara umum untuk kelas 9 putri diraih oleh juara 3 diraih oleh Ananda Asifah Nisa Aulia. Kepada Ananda Asifah dipersilahkan untuk maju. Kemudian juara kedua diraih oleh Ananda Asma Nabilah. Kepada Ananda Asma dipersilahkan untuk maju. Kemudian juara pertama diraih oleh Aliyah Zara Kausari. Untuk selanjutnya pengumuman juara-juara untuk HDI. Yang pertama HDI 1 Ikhwan atau HDI 1A. Juara ketiga HDI 1 Ikhwan diraih oleh Ananda Dafaudin Hilmi Muzaki. Kepada Ananda Dafaudin dipersilahkan. Juara kedua diraih oleh Ananda Ahmad Khairul Azam. Pada Ananda Ahmad Khairul Azam dipersilahkan. Sakit. Wali kelasnya mewakili. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Abrar Ahmad Hafid. Kepada Ananda Abrar dipersilahkan.
Kemudian untuk juara HDI 1 putri, juara ketiga diraih oleh Ananda Safilah Nuril Latifah. Kepada Ananda Safilah Nuril Latifah dipersilahkan untuk berdiri menempati tempat yang disediakan. Anissa Putri, dan juara pertama diraih oleh Ananda Mahya Hanifah. Kepada Ananda Mahya Hanifah dipersilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kemudian untuk juara HDI 2 Putra, HDI 2 Putra, untuk juara ketiga diraih oleh Ananda Musabihulillah. Kepada Ananda Musabihulillah dipersilahkan. Juara kedua diraih oleh Ananda Muhammad Farid Abdul Aziz. Muhammad Farid Abdul Aziz. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Halim Afif Abdullah. Kemudian untuk juara kelas HDI 2B atau 2 putri, juara ketiga diraih oleh Ananda Arsy Aulia Husna. Pada Ananda Arsy dipersilahkan untuk maju ke depan. Juara kedua diraih oleh Ananda Rahilah Rifah Abiyah. Dipersilahkan untuk ke depan. Kemudian juara yang pertama diraih oleh Ananda Ummu Unaisah Al-Wahidah. Kemudian selanjutnya halaqah 3 ikhwan, halaqah 3 ikhwan, halaqah 3 ikhwan. Juara 3 diraih oleh Ananda Faiz Abdul Karim. Kepada Ananda Faiz dipersilahkan. Juara kedua diraih oleh Ananda Duta Rahmadi Ahmad. Dan juara yang pertama diraih oleh Ananda Muhammad Rashid Al-Fajri. Kemudian kita lanjutkan juara HDI 3 putri. Juara yang ketiga diraih oleh Ananda Safiyah As-Salihah. Dipersilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kemudian juara kedua diraih oleh Ananda Ulfah Mukminah Salihah. Salihah semua ini dapat juara. Dipersilahkan untuk Ulfah menempati tempatnya. Kemudian juara yang pertama diraih oleh Ananda Rona Anis Maisa. Kemudian untuk selanjutnya yaitu halaqah 4 ikhwan, halaqah 4 ikhwan, halaqah 4 ikhwan. Juara ketiga diraih oleh Ananda Faddandi Wildan Ar-Rafi. Pada Ananda Faddandi dipersilahkan. Juara kedua diraih oleh Ananda Suhail Kusnadi.
Dan juara pertama diraih oleh Ananda Ijlal Sadat. HDI 4 putri. Juara ketiga diraih oleh Ananda Fatinah Kaulan Sadida. Dipersilakan Fatinah Kaulan Sadida. Silakan Ananda Sarah untuk maju ke tempat yang telah disediakan. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Zahra Afifah. Dipersilakan kepada Ananda Zahra untuk menempati tempat yang telah disediakan. Dan kepada Ustadz Ahmad Rizki dipersilahkan untuk memberi. Demikian tadi pengumuman juara-juara baik SMP IT maupun HDI. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara wisuda Santri Putra Angkatan ke-10 dan Santri Putri Angkatan ke-8 Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami tahun 2021 akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bitaqwallahi kama qala ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang kami hormati Mudir Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami Al-Ustadz Abu Hammam Ahmad Izzah hafidhahullahu ta'ala. Yang kami hormati asatizah dan ustazat Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Yang kami hormati kepada Kepala Sekolah Satuan Jenjang Pendidikan Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf karyawan Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Yang kami cintai dan kami banggakan seluruh santri Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, pada hari Kamis yang berbahagia ini,
Kamis 15 Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan 15 Juli 2021 kita dapat berkumpul menyaksikan acara wisuda santri putra angkatan ke-10 dan santri putri angkatan ke-8 Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada bimbingan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya nanti sampai akhir zaman. Izinkanlah kami sebagai pembawa acara untuk membacakan serangkaian acara yang akan kita lalui di pagi hari yang penuh kebahagiaan ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dan telah kita lalui bersama dengan dibacakannya khutbatul hajah dan untayan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita sambut inilah santriwan dan santriwati Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami tahun 2021. Inilah santriwan dan santriwati yang akan mengikuti wisuda pada pagi hari ini. Acara yang kedua, pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, untayan sambutan oleh Mudir Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Acara yang keempat, yaitu acara inti prosesi wisuda santri Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami tahun 2021. Acara yang kelima, penyampaian pesan dan kesan dari perwakilan santriwan Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Acara yang keenam, anugerah dan penghargaan. Acara yang ketujuh, penyerahan secara simbolis kenang-kenangan santri untuk Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Acara yang kedelapan adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang kedua, pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Ubaidillah Al-Hanif dan Ananda Huzaifah Al-Athari, santri SMPIT Al-Qudwah. Bagi Ananda berdua, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Iyasha yudhhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Dan orang yang berdosa
tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan salat. Dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Waladzulumatu walan nur. Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Waladzillu walal harur. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan engkau tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. In anta illa nadhir. Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Wa yukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir. Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Thumma akhadhtu alladhina kafaru fakaifa kana nakir. Kemudian aku azab orang-orang yang kafir, maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada yang hitam pekat. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi lantunan ayat suci Al-Quran oleh santri SMP IT Al-Qudwah, diucapkan jazakumullah khairan kepada Ananda Ubaidillah Al-Hanif dan Huzaifah Al-Athari. Meningkat acara yang ketiga, sambutan oleh Mudir Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami Al-Ustadz Abu Hamam Ahmad Izzah hafizahullahu ta'ala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para asatidzah dan ustadzat, juga Dewan Guru dan keluarga besar Ma'had Tahkimus Sunnah rahimani wa rahimakumullah. Ananda sekalian para talabah yang kami banggakan, kami harapkan dengan harapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memilih kalian menjadi hamba-hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba-hamba yang banyak memberikan manfaat untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang sama-sama kita cintai dan kita perjuangkan agar di dalam tempat ini tumbuh kecintaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan kepada dinul Islam, agama yang Allah sempurnakan
dan agama yang Allah tetapkan berlaku sampai tegaknya yaumul qiyamah, yang Allah tidak akan pernah menerima satu agama pun selain agama ini, yaitu dinul Islam. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, khususnya kepada ananda yang hari ini akan menjalani wisuda sebagai tanda bahwa mereka sudah menempuh marhalah demi marhalah, jenjang demi jenjang, dari awal mereka diantar orang tuanya ke ma'had ini, ada yang 8 tahun yang lalu, ada yang 5 tahun yang lalu, ada yang 4 tahun yang lalu, dalam keadaan polos diserahkan ke ma'had ini untuk dipertemukan dengan kami, keluarga besar Ma'had Tahkimus Sunnah, dalam suatu muamalah yang mubarakah insyaallah ta'ala, yaitu di majlis-majlis ilmu, layaknya muamalah seorang anak dengan orang tuanya. Kemudian pada hari ini mereka, saudara-saudara kita, kakak-kakak kalian, anak-anak kita, para asatidzah, mereka telah menyelesaikan secara utuh dan sempurna marhalah yang ada di Ma'had Tahkimus Sunnah ini, sehingga pada kesempatan hari ini insyaallah ta'ala, dan ini merupakan wisuda yang pertama kali yang bisa kita laksanakan untuk angkatan-angkatan yang ada di ma'had ini, baru di angkatan yang ke-10 untuk ikhwan dan angkatan yang ke-8 untuk santri akhwat putri. Mudah-mudahan acara ini menjadi hal yang baik dan motivasi yang besar bagi kalian para alumni yang akan diwisuda pada kesempatan hari ini untuk melanjutkan langkah penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam talabul ilmi. Karena itu, pertama wasiat yang ingin kita sampaikan adalah wasiat taqwallah. Karena tidak ada wasiat yang lebih agung dari itu. Dan meskipun wasiat ini sering diulang-ulang, hendaklah semakin diulang semakin terasa istimewa di dalam benak kita. Karena ini wasiat baik generasi yang awal ataupun untuk generasi yang akhir umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memberikan definisi takwa. Beliau mengatakan at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal 'amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal istidad li yaumir rahil. Takwa adalah engkau takut kepada zat al-jalil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ananda sekalian, tanamkan ini pada diri kalian, jiwa kalian. Pertama, yang paling penting, paling puncak dan merupakan buah istimewa dari ilmu yang kalian telah dapatkan dan ilmu yang kalian masih terus harus perjuangkan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang memiliki rasa takut yang benar dari hamba Allah adalah mereka, orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu kepada mereka. Maka yang pertama, al-khawfu minal jalil.
Itulah takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pengertian yang lain, tinggalkan dosa, baik yang kecil maupun yang besar, dan berjalanlah kalian di dalam kehidupan dunia ini seperti seorang yang berjalan di atas jalan yang banyak duri dan batu-batu tajam. Dan jangan sekali-kali kalian meremehkan dosa-dosa yang kecil, karena gunung yang besar itu berasal dari tumpukan batu-batu kecil. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanamkan kuat ketakwaan. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Maka tanamkan itu ananda sekalian di dalam menjalani kehidupan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menolong dan memberkahi kalian, dan selalu berkenan mengajarkan kepada kalian ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kalian. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kalian. Kemudian wal amal bit tanzil. Ini pesan yang luar biasa. Beramallah berdasarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan sekali-kali menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam dan berhentilah di saat kalian tidak tahu perkara tersebut apakah ada dalilnya, contohnya, petunjuknya, sunnahnya dari Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang teguh itu. Ini harga mati. Jangan sampai terpengaruh dengan apapun. Al-amal bitanzil. Al-Quran yang kalian hafal, Al-Quran yang kalian pelajari, Al-Quran yang kalian fahami, diamalkan. Dan jangan mengambil dasar dari amal ibadah kalian di luar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Warridha bil qalil. Dan ridhalah kalian dengan apa yang Allah berikan kepada kalian dalam perkara-perkara dunia, dalam urusan dunia. Jangan terlalu mengambil pusing dalam pembagian dunia ini, tapi bergembiralah dengan bagian yang besar yang Allah berikan dari ilmu yang bermanfaat, karena itu jauh lebih mahal dari segala perbendaharaan dunia. Maka belajarlah untuk menanamkan sifat ridha di dalam diri kalian terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan kepada kalian dari urusan dunia ini. Dalam lafaz yang lain, wal qanaatu bil qalil, menerima dengan ridha pemberian Allah meskipun dirasa oleh nafsu sedikit. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang ilmunya sempurna, pengetahuannya sempurna, maha tahu mana yang paling maslahah untuk hambanya. Maka kemudian Allah bagi sesuai dengan kebijaksanaan Allah, sesuai dengan ilmu Allah, dan sesuai dengan kasih sayang Allah. Maka fahami itu dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala membagikan dunia ini kepada hambanya itu dengan ilmu Allah yang sempurna, dengan maslahah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui untuk hambanya. Maka ridha dan qanaahlah dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan ilmu untuk bisa mendapatkan keridhaan terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian dari perkara dunia, sehingga hal itu tidak menipu kalian dari perkara yang lebih penting. Kemudian lafaz terakhir dari taqwallah, wal istidad liyaumir rahil. Dan hendaklah kalian dan kita sekalian setiap detik dalam kehidupan kita adalah mempersiapkan suatu saat yang kita tidak tahu, yang itu Allah rahasiakan, tapi itu pasti kita harus berangkat untuk meninggalkan dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang selama ini kita sebut namanya, kita agungkan kedudukannya, dan kita ibadahi dia
dan kita harapkan dan kita rindukan pertemuan dengannya. Maka persiapkan suatu saat tanpa Allah beritahu kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita kembali kepadanya, maka jadilah orang yang selalu siap listi'dad liyaumir rahil. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ananda sekalian, itulah taqwa Allah. Maka berbekar dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat ana yang kedua, hendaklah kalian terus bersemangat untuk belajar. Talabul ilmi, tafaqquh fid din. Karena tafaqquh fid din itu adalah ismah minal fitan, benteng yang akan membentengi kalian dari fitnah-fitnah. Hari ini luar biasa, fitnah-fitnah begitu banyak dan dahsyat. Maka teruslah belajar, terutama, dan jangan pernah dilupakan, jangan pernah berhenti dan jangan pernah bosan belajar aqidah ahli sunnati wal jamaah. Karena kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui dan mempelajari akidah ini. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpegang teguh dengan akidah ini. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba Allah, menjadi ahlus sunnah. Tidak boleh menghamba kepada selain Allah dan tidak boleh menjadi ahli-ahli selain ahlus sunnah. Maka pelajari akidah ahli sunnati wal jamaah. Pelajari sepanjang hidup. Tekad kuat untuk terus mengenal, mempelajari. Karena dengan memahami, paham terhadap akidah ahli sunnati wal jamaah, maka kita baru bisa berpegang teguh dengannya. Hari ini banyak sekali fitnah-fitnah terutama dalam masalah akidah. Maka juga tidak boleh ditinggalkan mempelajari akidah-akidah kelompok-kelompok yang sesat, yang menyimpang dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Karena manusia hidup harus berimbang. Manusia yang paling baik, yang paling mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seorang hamba yang diberitahu oleh Allah, diajarkan oleh Allah kepadanya hududallah, batasan-batasan hukum-hukum Allah. Ya'riful haqqa mufassalan wa ya'riful batila mufassalan. Dia kenali kebenaran secara rinci dan dia kenali pula kebatilan secara terperinci. Saat ini kita baru mengenal kunci ilmu, belum memiliki ilmu. Kalian baru mengenali kuncinya ilmu, belum berilmu. Gunakan kunci itu untuk membuka ilmu yang begitu luas. Maka tafaqquh fid din, pelajari akidah ahli sunnati wal jamaah, dan juga pelajari akidah-akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Araftu syarra lalis syarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku kenali kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk membentengi diriku dari kejelekan tersebut. Karena seorang yang tidak bisa mengenali, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang jelek, mana yang baik, dia akan terperosok kepada keburukan dalam keadaan dia tidak sadar dan tertipu. Maka ananda sekalian, bukan selesai di sini kemudian ilmu didapatkan semua, belum, baru memiliki gambaran kunci. Peganglah kunci itu, buka pintu-pintu ilmu yang demikian luas. Teruskan perjalanan safar, rihlah untuk talabul ilmi, tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Ma'al mihbarah ilal maqbarah. Bawa pensil-pensil kalian, pena-pena kalian, tinta kalian sampai ke liang kubur. Disemangati betul. Ya, tanamkan kuat dalam diri kita untuk terus belajar. Terus belajar. Masih banyak yang belum kita ketahui. Ya. Kemudian juga jangan lupa tafaqquh, mempelajari ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Dan ingat pesan ana, tidak boleh hanya
berguru kepada kitab. Tidak boleh. Punya tekad kuat, datangi majelis-majelis ilmu. Carilah seorang guru yang betul-betul bisa mengajarkan kepada kalian ilmu. Dari keselamatan akidahnya, bagusnya takwanya, ilmunya yang mendalam. Karena ilmu tanpa guru, kerusakannya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Siapa yang memberitahu kita tentang A kalau bukan guru kita? Maka Nabi SAW menyatakan, ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Wahai manusia, belajarlah, belajar. Karena ilmu itu ditempuh dengan cara belajar, dan fikih ditempuh dengan cara berupaya untuk memahami fikih tersebut. Maka pelajari hukum-hukum syar'i. Perjalanan masih panjang. Kita baru di anak tangga pertama. Barangkali kita masih mau naik di anak tangga pertama. Terus berjalan. Bimbing diri kalian. Begitu ada majlisul ilm, yang kemudian kita tumakninah untuk mengembalakan diri kita di majlis tersebut, maka letakkan diri kalian di situ. Terus belajar tafaqquh fiddin. Ya. Kenapa? Karena muskilah umat ini ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muskilah dan solusinya. Hanya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui muskilah yang sebenarnya. Dalam kitab Ashabus Sunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di sana menyampaikan satu nasihat yang luar biasa, sebagaimana hadis yang kalian hafal dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an, qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauman ba'da salatil ghadat mau'izatan balighah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari memberikan nasihat kepada kita setelah salat subuh dengan nasihat yang sangat dalam. Darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Karena istimewanya nasihat tadi betul-betul menyentuh hati para sahabat, sehingga para sahabat menangis dan hati mereka bergetar mendengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, maka ada seorang yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ausina, berilah kami wasiat ya Rasulullah, nasihatilah kami ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasi fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Suatu hari Nabi memberikan nasihat seperti itu. Maka ketika Nabi dimintai wasiat, Nabi mengatakan, aku wasiatkan kalian dengan taqwallah. Perhatikan, wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak habsi. Budak tidak layak jadi pemimpin, tapi begitu dia jadi pemimpin, sam'u wa ta'ah, dengar dan taati. Karena kenapa? Karena nanti seorang yang akan hidup dari kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Ini fitnah, perpecahan umat, perselisihan umat. Ya, fasayara ikhtilafan katsira. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menjumpai kondisi seperti itu, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Dia waspadai perkara-perkara yang baru dalam agama, karena semua perkara yang baru dalam agama itu adalah kesesatan. Ikhwah wal akhwat, ananda sekalian, hadis ini mengandung problematika umat seluruhnya ada dalam hadis ini. Yang pertama, problem umat ini, atau sebagian ulama mengatakan bid'ah yang merata
di kalangan umat ini adalah qillatut taqwa, sedikitnya nilai ketakwaan pada mereka. Sehingga dengan qillatut taqwa muncul perilaku-perilaku yang menyimpang dari apa yang sudah diwariskan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba kalau kita renungi betul, maka kita akan mengatakan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan wasiat yang sangat mencakup seluruh problematika umat. Hanya ada pada dua masalah. Yang pertama munculnya bid'ah, yaitu bid'ah qillatut taqwa. Merambahnya kepada umat ini penyakit yang namanya qillatut taqwa. Rendahnya nilai ketakwaan seseorang. Masya Allah. Lihat hari ini maksiat. Maksiat tersebar di mana-mana. Begitu entengnya orang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Sampai maksiat yang sangat besar, kesyirikan. Bicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Subhat, fitnah luar biasa. Ditebarkan dalam seluruh media. Ini disebabkan kenapa? Kurangnya nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perselisihan dan perpecahan umat. Rapuhnya ukhuwah. Semua gila dengan materi dunia. Sampai urusan din diukur dengan materi dunia, dengan kepentingan dunia, dengan kecenderungan dunia. Ini disebabkan karena apa? Qillatut taqwa, rendahnya nilai ketakwaan yang ada pada kaum muslimin hari ini. Wala haula wala quwata illa billah. Makanya Nabi memberi wasiat apa? Usikum bitaqwallah. Perjuangkan ketakwaan kepada Allah. Karena sebab hancurnya umat ini, sebab tersebarnya penyimpangan terhadap agama ini, sebab tersebarnya kebid'ahan-kebid'ahan, sebab tersebarnya hal-hal yang menyimpang dari manhaj yang diwariskan oleh Nabi SAW, karena rendahnya kualitas ketakwaan yang ada pada umat ini. Maka solusinya takwa Allah. Coba dilihat semuanya begitu. Nanti kita beri kita pahami apa yang dijadikan oleh Nabi SAW solusi. Yang kedua, muskilah umat ini, problem umat ini itu terjadi pada bid'ah yang namanya apa? Al-khuruj ala sultan. Berani melawan pemimpin, keluar dari ketaatan kepada pemimpin, keluar dari ketaatan kepada penguasa yang sah, menjadi oposisi bagi pemerintah, melawan, tidak mau mendengar kebijakannya. Makanya Nabi wasiatkan was-sam'i wat ta'ah, dengar dan taati. Jadi dua saja. Semua kelompok, semua firqah yang menyimpang dari akidah ahli sunnati wal jamaah, satu, pasti terperosok kepada kebid'ahan. Besar kecilnya tergantung jauh dan tidaknya penyimpangan mereka dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Satu. Yang kedua, semua kelompok yang menyimpang dari akidah ahli sunnati wal jamaah pasti punya pemikiran berani melawan kepada penguasa, pemimpin yang sah. Besar dan kecilnya tergantung jauh dan tidaknya mereka menyimpang dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Problemnya di sini. Kesyirikan karena orang tidak bertakwa kepada Allah. Kekufuran karena orang tidak bertakwa kepada Allah. Tidak ada wala wal bara yang benar. Kaum muslimin sudah merasa malu kalau tidak ikut campur dengan agama orang lain. Rendah nilai mereka, sehingga mereka mencari hati orang-orang kafir untuk mau mengakui mereka, mau datang kepada mereka. Bahkan kadang-kadang dakwah dijual demi mendapatkan kesenangan dari orang-orang kafir,
supaya kita dianggap dakwahnya adalah rahmatan lil alamin, sampai perkara-perkara yang prinsip diberikan, dikorbankan, ditumbalkan. Apa sebabnya? Qillatut taqwa, rendahnya nilai ketakwaan yang ada pada mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dalam bab ini. Hari ini kita sudah sampaikan, ana dan antum. Maka fahami, ada amanah besar di dalam jiwa kalian, tersematkan secara kalian tidak minta pada diri kalian, wahai ananda talibul ilmi, para pencari ilmu. Dan ini adalah kedudukan yang mulia. Barangkali kalian tidak minta, tapi Allah berikan, dan itu amanah, dijaga. Kalau orang tidak bertakwa, dia dihadapkan kepada maksiat, dia akan maksiati Allah. Dia dihadapkan kepada tontonan yang haram, dia akan lihat tontonan itu dan dia tidak akan pejamkan matanya. Dia berada di tempat yang di situ akan merusak agamanya, dia akan betah, dia tidak akan lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Qillatut taqwa, sedikit ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah cek, pelajari, nanti terus belajar, fahami. Sumber masalah adalah qillatut taqwa. Yang kedua apa? Al-khuruj 'alal hakim, khuruj 'ala sultan, berani melawan pemimpin. Pertama, kelompok yang berani menyempal dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah melawan penguasa, al-Khawarij wal Mu'tazilah. Kemudian terus diikuti oleh cucu-cucu mereka, anak keturunan mereka sampai hari ini. Sehingga muncul ada Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Jama'atut Tabligh, dan sederet nama-nama yang lain. Semua yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah pasti punya pemikiran seperti itu. Disebabkan apa? Rendahnya nilai ketakwaan dan beraninya mereka melawan penguasa. Maka di awal Nabi katakan apa? Usikum bitaqwallah was-sam'i wat ta'ah. Selesai. Ini yang memberi wasiat orang terbaik di muka bumi ini. Tidak mungkin wasiatnya remeh. Yang kedua, wasiat ini adalah wasiat istimewa, wasiat perpisahan. Wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diberi wasiat adalah para ulama, ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berderet dalil yang begitu banyak dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW yang memuji dan menyanjung mereka. Dan mereka dikatakan ahlul jannah, orang yang Allah telah ridha kepada mereka. Siapapun yang datang setelah mereka wajib mengikuti cara beragama mereka. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw, fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka mau beriman seperti kalian wahai para sahabat beriman, mereka pasti mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika mereka berpaling, menyimpang, maka mereka di dalam perseteruan yang sengit. Jadi Allah jadikan agama para sahabat, manhajnya para sahabat itu adalah ukuran. Taib, pahami itu. Problematika umat ada di hadis Al-Irbad Ibn Sariyah. Mungkin saya yakin antum semua sudah hafal. Tapi pahamilah kenapa Nabi berwasiat dengan hal itu. Usikum bitaqwallah. Satu, was-sam'i wat ta'ah. Kenapa dikaitkan? Baru solusinya apa? Ketika kalian mendapati masa yang seperti itu wahai para sahabat, fa'alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka solusinya adalah ilmu. Ini makanya. Apa isi ilmu itu? Apa sih ilmu itu? Ilmu adalah sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat. Ini hakikatnya satu, meskipun Nabi sebut dua. Wa'alaikum bisunnati satu, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dua. Baru addu 'alaiha bin nawajid. Begitu kesimpulannya Nabi jadikan satu. Addu 'alaiha. Nabi enggak katakan addu 'alaihima, enggak. Padahal asalnya berapa? Dua. Ini menunjukkan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat tidak berbeda. Dan itulah ilmu. Ilmu itu ya sunnah. Tidak dinamakan ilmu kalau itu bukan sunnah Rasulullah SAW.
Tidak disebut ilmu kalau itu bukan manhaj ashabi Rasulullah SAW. Aqidah ahli sunnati wal jamaah, pegang teguh itu. Kunu salafiyin ala jadah, jadilah kalian ahlu sunnah salafiyin, kokoh, istiqamah, terus di jalan yang lurus. Jangan tergoda dengan apapun yang diiming-imingkan kepada kalian, setinggi apapun iming-iming itu. Maka di awal sudah kita sampaikan apa makna taqwallah, sebagaimana Abu Hurairah menjelaskan, diterjemahkan oleh para ulama. Taqwallah adalah jangan meremehkan dosa kecil atau besar, dan jadilah kalian seperti orang yang berjalan di jalan yang di situ banyak duri dan batu-batu yang tajam. Hati-hati, meletakkan kaki hati-hati. Jadi belajar terus. Solusinya apa dari muskilah umat ini? Al-ilmu, tafaqquh fid din, sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Kapan seorang gagal dari ilmu itu? Kalau dia terpencut dengan muhdatsatul umur, perkara-perkara bid'ah, baik cara belajar maupun yang dipelajari. Enggak ada cara belajar agama dengan joget, enggak ada. Enggak ada istilah nada dan dakwah, enggak ada. Enggak ada cara belajar agama kemudian hanya membaca kitab dipahami sendiri tanpa digurukan, tidak ada. Enggak ada dalam Islam istilah ilmu ladunni, ilmu tiup, itu ilmu sihir, enggak ada. Lihat sejarah semua ulama, rihlah, safar, pergi mengembara di muka bumi ini. Maka petualang sejati, laki-laki yang sejati adalah petualang sejati, dan petualang sejati adalah talabatul ilmi. Maka jangan berhenti. Solusi dari problem umat adalah ilmu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Tadi disampaikan sudah, pelajari akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah, pelajari itu. Kemudian sabr ala talab, bersabar di dalam mencari ilmu. Sabar, sabar. Sabar itu bukan hanya kalau udara panas kita sabar, enggak. Sabar mengekang syahwat. Sabar ketika syahwat kita punya kecenderungan, keinginan yang liar, sabar. Dikekang, ditahan. Ada amanah ilmu, sabar. Sabar dalam waktu, sabar dalam mendampingi guru, ustadz, ustadzah, sabar. Bersabar. Nabi SAW ketika menyatakan tentang kisahnya siapa? Musa alaihissalam yang talabul ilmi kepada Khidir. Khidir itu bacaan yang paling sahih insyaallah rahimahullah. Nabi SAW mengatakan, Nabi itu biasa kalau menyebut seseorang atau menyebut satu kaum, lalu Nabi mendoakan. Lihat ini adab Rasulullah SAW. Menyebut seseorang atau satu kaum, lalu Nabi mendoakan. Biasa Nabi memulai dari dirinya sendiri. Rahimaniyallahu wa iyyakum. Semoga Allah memaafkan aku dan memaafkan kalian. Biasa Nabi begitu. Maka Nabi SAW mengatakan, semoga rahmat Allah tercurah kepada kita dan kepada saudara saya Musa alaihissalam. Andaikan dia bersabar, andaikan dia tidak tergesa-gesa, andaikan dia selalu berupaya menemani gurunya, la yaral ajaib, tentu dia akan mendapatkan ilmu yang sangat menakjubkan. Itu ketika Musa menyatakan, in sa'altuka an say'in ba'daha fala tusahibni. Janji, salah kedua, karena udah tadinya perjanjian, pokoknya nggak boleh nanya apapun yang saya lakukan, jangan nanya dulu. Nanti sama guru kalau dibegitukan diingat-ingat perjanjiannya. Belum boleh nanya itu jangan nanya. Ini guru ngajar apa nggak boleh nanya. Ya sudah sabar. Ya.
Nah Musa ketika kedua kalinya lupa, udah malu dia. Dan inilah jiwa orang yang mulia, dia malu. Maka dia katakan kepada Khidir, in sa'altuka an sayyin ba'daha fala tusahibni. Kalau nanti ketiga aku nanya lagi, sudah jangan kamu temani aku. Akhirnya yang ketiga, ketika bangun tembok, tanya lagi, lupa. Karena jiwanya bagus, dilihat ada satu kemungkaran, dilihat ada sesuatu yang membuat penasaran, muncul pertanyaannya. Lupa dengan apa yang dia ikat janji sebelumnya dengan gurunya. Akhirnya berpisah. Di situ Nabi katakan, semoga Allah merahmati kita dan juga Musa, andaikan dia bersabar menemani gurunya tadi, terus suhbah dengan gurunya, maka dia akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa, ilmu yang sangat luas. Apa Musa tidak sabar? Bukan Musa tidak sabar, tapi Musa malu. Dikatakan oleh Nabi SAW, istahya fillahi Musa. Musa malu karena Allah. Dia menyelisihi janjinya sendiri, lupa. Bukan sengaja menyelisihi, lupa. Saking penasarannya. Masa ketemu anak kecil gak ada dosanya dibunuh loh. Ini kemungkaran. Maka diingkari. Jiwanya sebagai seorang rasul, seorang dai harus diingkari. Membuat dia apa? Khilaf terhadap apa yang sudah diperjanjikan di awal. Nah karena malu, karena udah nggak enak, sudah memberatkan gurunya. Padahal Khidir juga nggak, setelah ini nggak mau 3-4 kali ya nggak tahu. Yang jelas begitulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Musa sudah nggak enak sendiri, sudah merasa berat, memberatkan Khidir ini. Maka kalau aku tanya lagi, sudah selesai. Maka begitu tanya, ya hadza firaku baini wa baini. Udah, ini sebagaimana yang kau janjikan, perpisahan kita. Nah, maka di akhir ananda sekalian, sebagaimana kita bayangkan betapa rindunya Musa, betapa bergeloranya kerinduan Musa untuk panjang menemani teman yang saleh, yang berilmu Khidir. Tetapi kadang-kadang kondisi memaksa seseorang harus berpisah dengan orang yang dia cintai. Maka hari ini sebagaimana apa yang disampaikan tadi, keadaan yang harus memisahkan kita, anak khususnya, dengan orang-orang yang sangat kita cintai, yaitu saudara-saudara kita yang diwisuda hari ini. Tetapi perpisahan dalam kehidupan di dunia ini sifatnya hanya jasadiah. Maka apa yang Allah telah kaitkan kita dengan ikatan yang jauh lebih kuat dari semua ikatan, hendaknya dijaga dan dipelihara. Betapa rindunya para asatid, betapa inginnya untuk tidak melepas kalian. Kita ingin bersama, kita ingin berkumpul di sini terus tanpa batas kapan kita harus berpisah. Kita enggak inginkan itu. Tapi kadang-kadang kondisi mengharuskan kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Dan kadang-kadang berpisah dengan orang yang kita cintai itu pun membawa maslahah untuk kehidupan kita. Maka kalau toh kita harus berpisah jasad, ikatan yang telah Allah jalinkan kepada kita jangan sampai terusakkan dengan sesuatu apapun. Maka saling mendoakan agar semuanya istiqomah di atas akidah yang benar, sehingga ikatan itu tidak terurai sedikit pun. Terakhir, anak-anak sekalian, ananda sekalian, khususnya yang di wisuda hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kaum muslimin memberikan amanah Ma'had Tahqimus Sunnah. Kalian datang dalam keadaan lugu, tidak kenal kami tidak kenal kalian, lalu Allah jalinkan hati kami, hati kita seperti jalinan orang tua ke anaknya. Pertama, ana mewakili orang-orang tua kalian, para asatid, ustadzat kalian, apabila di dalam menyayangi kalian, saya bahasakan di dalam menyayangi kalian, mentarbiah kalian,
ada sesuatu yang barangkali menjadi cacatan tidak baik, maka ambillah yang lebih dalam dari itu. Yaitu apa? Semua itu jelas dilakukan karena keinginan baik para asatid dan ustadzat supaya kalian mendapatkan kemaslahatan. Dan itu berangkat dari kasih sayang mereka karena kalian sudah menjadi anak-anak mereka sendiri. Maka maafkan semua itu. Kemudian ini sekali lagi amanah, wakaf. Wakaf itu tidak berhenti sampai yaumul kiamah. Adapun ana, Ustadz Wahyu, Ustadz Suni, Ustadz Abdul Aziz, asatid yang lain, ada batasan waktu. Sebentar lagi kita akan mati, maka saya juga ingatkan dan titip amanah kepada kalian. Uruslah wakaf ini. Meskipun kalian jauh di mana, barangkali Allah takdirkan atau Allah berikan kemaslahatan kalian dimanapun, maka cobalah cari berita tentang Ma'had Tahkimus Sunnah. Barangkali suatu saat Allah memberikan kalian ruang yang luas sehingga kalian bisa tafakuh fiddin yang luar biasa, maka carilah berita tentang Ma'had Tahkimus Sunnah. Bagaimana kabarnya? Dan tentu senang kalau kalian cari kabar tentang bagaimana orang tua kami di sana. Apakah masih sehat? Apa masih bisa mengajar? Adakah di Ma'had itu pembelajaran, majelis ilmu? Cobalah cari berita tentang itu. Kalau ternyata ada sesuatu yang harus dibenahi, saya tidak tahu cara kalian, barangkali nanti kalian lebih faham karena perjalanan thalabul ilmi kalian masih panjang, kalian diberi ilmu yang luas, lebih tahu mana yang maslahah untuk supaya agar wakaf ini tetap berjalan. Di situ ada ilmu, di situ diagungkan sunnah Nabi, di situ dijunjung tinggi manhajus salaf. Silahkan difikirkan bagaimana caranya supaya rumah kalian ini tetap menjadi wakaf yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi warisan terbaik untuk orang-orang setelah kita. Ingat adik-adik kalian, mereka tentu juga mendoakan kalian agar perjalanan kalian setelah ini untuk menempuh rihlah talabul ilmi berikutnya semakin baik, semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ananda sekalian, itu pesan saya, seringlah cari kabar tentang kami. Seringlah cari kabar tentang ma'had kalian. Disinilah kalian dulu dibesarkan, disinilah kalian dulu bersama-sama menjalani kehidupan. Sulit sama-sama kita hadapi, senang sama-sama kita nikmati. Mari, ya, itu pesan ana. Dan sekali lagi mewakili Ma'had Tahkimus Sunnah para asatid, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya insyaallah ta'ala. Doa kami insyaallah mengiringi kalian. Bersemangatlah terus, berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah lemah di dalam mencari ilmu. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dan nasihat dari Mudir Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami Ustadz Abu Hammam Ahmad Izzah hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahaminya dan bisa mewujudkan dalam kehidupan kita. Memasuki acara keempat, acara inti Wisuda Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami tahun 2021, dan prosesi wisuda akan berjalan bersama Mudir Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami Al-Ustadz Abu Hammam Ahmad Izzah hafizahullah ta'ala, didampingi oleh Ustadz Ahmad Rizki hafizahullah ta'ala, dan untuk santriwati akan berjalan bersama Ustazah Ummu Husain dan Ustazah Fitriani dengan dipandu oleh Al-Ah Muhammad Yuda Arianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Wisuda Santri Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami tahun 2021. Berikut nama-nama Ananda Santriwan Angkatan ke-10 dan Santriwati Angkatan ke-8 tahun 2021. Kepada santriwan dan santriwati yang dipanggil, harap untuk maju ke depan. Yang pertama,
Ananda Abdurrahman Madani, lulus dengan nilai 90, predikat mumtaz. Berikutnya, Ananda Ade Nurhalizah Alfani, lulus dengan nilai 82, predikat jayyid jidan. Berikutnya, Ananda Alfian Ramli, lulus dengan nilai 88, predikat jayyid jidan. Ananda Amalia Sofa, lulus dengan nilai 86, predikat jayyid jidan. Ananda Amal Ma'ruf, lulus dengan nilai 91, predikat mumtaz. Berikutnya, Ananda Azelia Bunga Ningrum, lulus dengan nilai 83, predikat jayyid jidan. Berikutnya, Ananda Dayan Naufal Wifa, lulus dengan nilai 86, predikat jayyid jidan. Berikutnya, Ananda Feni Syafira, lulus dengan nilai 83, predikat jayyid jidan. Ananda Dedi Riyadi, lulus dengan nilai 85, predikat jayyid jidan. Ananda Fadila Humaira fi Lail Hajj, lulus dengan nilai 85, predikat jayyid jidan. Berikutnya, Ananda Fahri Hidayat, lulus dengan nilai 88, predikat jayyid jidan. Ananda Hasna Fatimah, lulus dengan nilai 92, predikat mumtazah. Berikutnya, Ananda Hilmi Marwa Abdullah, lulus dengan nilai 87, predikat jayyid jidan. Ananda Khairunisa Pertiwi, lulus dengan nilai 86, predikat jayyid jidan. Berikutnya, Ananda Iqbal, lulus dengan nilai 83, predikat jayyid jidan. Ananda Marisa Anggita Putri, lulus dengan nilai 85, predikat jayyid jidan. Berikutnya, Ananda Maulana Fahza Rizki, lulus dengan nilai 86, predikat jayyid jidan. Ananda Nafi'ah, lulus dengan nilai 89, predikat jayyid jidan. Ananda Muhammad Al-Fatah, lulus dengan nilai 84, predikat jayyid jidan. Berikutnya, Ananda Onsela Saka Quintilis Fatimah, lulus dengan nilai 83, predikat jayyid jidan. Ananda Nurul, lulus dengan nilai 85, predikat jayyid jidan. Berikutnya, Ananda Putri Delia Damaryani, lulus dengan nilai 84, predikat jayyid jidan. Ananda Rahmatullah Ramdhani, lulus dengan nilai 85, predikat jayyid jidan. Ananda Rima Pagita Wati, lulus dengan nilai 84, predikat jayyid jidan. Ananda Raihan Aziz Fitrah Ramdan dengan nilai 87, predikat jayyid jidan. Ananda Silvi Nur Hasanah, lulus dengan nilai 88, predikat jayyid jidan. Ananda Rizki Hidayatur Rahman, lulus dengan nilai 91, predikat mumtaz. Ananda Uladihya Muntama, lulus dengan nilai 91, predikat mumtazah. Ananda Zidan Subarlan, lulus dengan nilai 88, predikat jayyid jidan. Berikutnya, Ananda Ummu Sabila Zunnurain, lulus dengan nilai 85, predikat jayyid jidan. Hadirin sekalian,
Demikian prosesi wisuda santri Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, dan seluruh santriwan dan santriwati dipersilahkan kembali ke tempat yang telah disediakan. Begitu juga dengan asatidzah dan ustazah dipersilahkan kembali ke tempatnya. Demikian, kami kembalikan kepada Ustadz Imam Fauzi selaku pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ah Muhammad Yuda Arianto yang telah memandu jalannya prosesi wisuda. Meningkat acara yang kelima, penyampaian pesan dan kesan dan dari santriwan oleh Ananda Dayan Naufal Wifa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Mudir Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami, yang kami hormati susunan staf asatidzah wal ustadzat, yang kami hormati pula para santri Tahkimus Sunnah Al-Islami. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia ini. Rasa bahagia dan sedih bercampur menjadi satu. Tidak mampu kami untuk menahannya. Beberapa tahun yang lalu kami bersama-sama menampakkan kaki-kaki kami di Ma'had ini, saling mengenal satu sama lainnya. Tidak tahu dari mana kami, tidak tahu asal-usul kami. Kami saling mencari teman. Tempat Tahkimus Sunnah ialah tempat di mana kami mencari jati diri kami. Tempat di mana kami menimba ilmu agama, dan tempat di mana kami dikokohkan, ditempa untuk mendalami agama Islam yang murni. Pada saat itu, ketika kami menyerah, para asatidzah hadir untuk memberikan warna. Ketika kami pasrah, kalian pacu semangat kami dengan senyum yang merekah. Pada kesempatan kali ini, Kamis 5 Dzulhijjah 1442 Hijriah, saya mewakili santriwan beserta santriwati mengucapkan syukran katsiran wa jazakumullahu khairan kepada kalian, para asatidzah, ustadz-ustadz kami, serta kepada seluruh pihak yang telah membimbing kami, mengarahkan kami ke jalan yang benar dengan penuh hati. Semoga amal yang kalian lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa permohonan maaf kami sampaikan sebesar-besarnya kepada asatidzah wal ustadzat,
keluarga besar Matsil Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami, serta adik-adik kami yang kami cintai, atas segala kekhilafan, kesalahan kami selama bermuamalah dengan kalian semua. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kami kepada bapak, ibu kami, abi, umi kami, serta keluarga kami untuk setiap tetes keringat yang mereka keluarkan untuk membiayai pendidikan kami sampai sekarang ini, sampai kami bisa berada di hadapan kalian semua. Untuk setiap air mata yang mereka keluarkan dalam sujud-sujud penuh doa untuk kami. Bapak, ibu yang di rumah, lihatlah kami berdiri di depan sekarang. Lihatlah kami, meskipun kalian di rumah sana, kami sudah sukses dengan satu kesuksesan. Mohon doanya Bapak, Ibu, Abi, Umi. Dan kepada adik-adik kami yang kami cintai karena Allah Ta'ala, terima kasih atas kebersamaan kalian, muamalah kalian bersama kami selama kami di Ma'had ini. Sadarnya kalian atau tidak sadar, itu sudah memberikan warna bagi kami dalam memori di otak kami. Kami tidak bisa memberikan kenangan. Hanya seperti inilah kami. Kami hanya meminta maaf kepada kalian semua, agar kalian berkenan memaafkan kami atas semua sikap kami, perilaku-perilaku kami. Satu pesan kami, lanjutlah belajar, kejarlah cita-cita itu setinggi langit. Meskipun kalian tidak setinggi langit, meskipun kalian terjatuh, kalian akan terjatuh di antara para bintang. Dan yang terakhir, pesan kami kepada asatidzah sebelum kami meninggalkan pondok yang mana kami menimba ilmu ini, ridhomu asatidzah, doamu kami tunggu, doamu selalu kami tunggu, nasihatmu selalu kami nanti, untuk menerangi jalan kami ke depannya. Semakin dewasanya kami, semakin banyak beban yang kami pikul. Kami tidak mampu memikulnya sendirian. Kami mohon para asatidzah, jangan melupakan kami. Dan para santriwan dan santriwati, jangan pernah melupakan gurunya. Jika kalian menjumpai pada diri kami ini suatu kesalahan, janganlah kalian pernah menirunya. Kalian lupakan kesalahan-kesalahan itu, kalian ganti dengan suatu kebaikan. Kesalahan saya, kesalahan dari teman-teman saya, sesuatu yang menyelisih syariat, maka tinggalkanlah kesalahan tersebut. Ana akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ananda Dayan Naufal. Meningkat acara yang keenam, acara anugerah dan penghargaan Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Ma'had mengapresiasi kepada santri dalam kategori berikut: santriwan dan santriwati lulusan terbaik. Sebelum kami memanggil santriwan dan santriwati yang terbaik, kami harapkan kepada Al-Ustaz Wahyu Abu Ubaid didampingi oleh Al-Ah Hafiz, dan akhwat kami harapkan Ustazah Ummu Hammam dan Ustazah Reza Nilamsari
untuk maju ke depan memberikan penghargaan kepada santri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk nama-nama santriwan dan santriwati berikut dipersilahkan maju ke depan untuk mendapatkan penghargaan. Kategori santri lulusan terbaik: Ananda Rizky Hidayatur Rahman dengan nilai rata-rata 89. Dengan nilai rata-rata 91, predikat mumtaz, jumlah hafalan 25 juz. Dan kategori santriwati lulusan terbaik: Ananda Hasna Fatimah dengan nilai rata-rata 92, predikat mumtazah, jumlah hafalan 30 juz. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Wahyu Abu Ubaid, Al-Haris, dan Ustazah Ummu Hammam serta Ustazah Resa Nilamsari. Menuju acara ketujuh, penyerahan secara simbolis kenang-kenangan santri untuk Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Dimohon kepada Al-Ustadz Abdul Aziz mewakili Matsil untuk menerima kenang-kenangan dari santri yang akan diwakili oleh Ananda Raihan Aziz. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Abdul Aziz dan Ananda Raihan Aziz. Untuk acara ke-8, yaitu acara penutup, pengambilan dokumentasi kepada seluruh santriwan dan santriwati berserta asatizah dan ustazat. Dipersilahkan kepada asatizah untuk maju ke depan. Demikianlah acara wisuda santri putra angkatan ke-10 dan santri putri angkatan ke-8 Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami tahun 2021. Dari kami selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, saya punya pantun apa puisi? Apa bedanya pantun dan puisi? Ya. Bismillah. Bikin kue dari tepung terigu, kue donat bolong tengahnya. Selamat jalan murid-muridku, semoga sukses di tingkat selanjutnya. Pergi ke sungai menangkap ikan, hari senja langsung pulang ke rumah. Tak banyak yang bisa guru berikan, berharap kalian tetap lanjutkan belajar sunnah. Mangga mentah jangan dibelah karena rasanya asam sekali. Jangan bersedih ketika berpisah, semoga kita dipertemukan kembali. Siang hari makan keripik sambil minum air pakai es. Untuk murid-muridku yang baik, selamat berpisah dan semoga sukses. Hari cerah, cuaca menyengat, pergi ke pasar membeli kelapa. Kalian adalah murid-murid yang hebat, semoga tetap hebat di tingkat selanjutnya. Setiap hari bangun pagi, pergi ke kebun untuk membabat. Sampai jumpa lagi murid-murid kami,
Semoga ke depan semakin semangat. Bermain layangan di sore hari, berlari-lari di tanah lapang. Selamat berpisah dari kami, guru yang selalu merindukan kalian. Nabi Muhammad lahir di Makkah, beliau hijrah dan tinggal di Madinah. Kalian tinggalkan tahkimus sunnah. Semoga Allah kumpulkan kita nanti di dalam jannah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.